Gue mau share 3 ide bisnis digital yang sebenarnya kalau kalian tekunin ya, ini bisa bawa kalian dari 0 sampai 10 juta per bulan sampai 100 juta sebulan. Tapi mayoritas kalian yang klik, pasti kalian tertarik dengan yang namanya tanpa modal. Sebenarnya di beberapa tahun yang lalu, gue sering bikin video ide bisnis atau freelance tanpa modal. Tapi kebanyakan orang mikir tanpa modal itu artinya gampang. Kita lurusin dulu ya, peluang apapun itu sebenarnya nggak mungkin tanpa modal. Modal minimal yang kalian harus lakuin itu effort. Tapi dibanding semua model bisnis atau ide-ide bisnis, ada beberapa yang biasanya selalu ikutin tren. Yang bisa ngasilin kalian income paling tinggi dengan modal uang paling kecil. Dan mayoritas kalian yang nonton video ini, minimal kalian punya modal HP. Nah, disclaimer, tiap dari ide ini tuh gue kasih step by stepnya juga. Walaupun nggak sampai teknisnya kalian pakai tools apa, di website apa, scriptnya kayak gimana, tapi harusnya ini framework cukup untuk kalian ngedalemin sampai minimal 10 juta per bulan. Kenapa tahun ini gue fokusnya ke bisnis digital? Gue jelasin konteksnya dulu ya. Ini bahkan dari OJK sendiri bilang, ekonomi digital Indonesia bakal tumbuh ke 4.500 triliun. Itu di 2030. Jadi sebenarnya emang banyak banget kerjaan yang sebelumnya manual dari sektor jasa atau sektor produk itu bakal bergeser ke ranah digital. Dan salah satu yang paling signifikan, kalau kalian belum belajar AI, kalian harus pelajarin dulu. Menurut World Economic Forum, AI bakal ngegantiin 92 juta pekerjaan. Tapi ngehasilin 170 juta pekerjaan baru sampai 2025. Dan ini relate sama ide bisnis yang bakal gue share nanti. Kenapa ini signifikan banget? Karena dulu kerjaan-kerjaan yang bisa ngasilin puluhan juta sebulan itu biasa ada namanya barrier of entry. Untuk kalian pelajarin skillnya sampai bisa nge-service kerjaan itu butuh berbulan-bulan. Apa yang AI lakuin adalah nurunin barrier of entry untuk mayoritas kerjaan digital. Contoh biasanya bikin website harus belajar coding 3 bulan. Sekarang ada yang namanya vibe coding atau bikin website cuma pakai prompt dan bener-bener nggak pakai kode sama sekali. Kenapa konteks ini penting? Karena di luar dari 3 ide bisnis ini sebenarnya banyak banget yang kalian bisa lakuin. Pertanyaannya, otaknya nyala nggak untuk nyari opportunity itu? Kita mulai dari ide bisnis pertama dulu, yang gue yakin mayoritas kalian tuh pasti bisa lakuin, yaitu subscribe dulu. Gila, gue udah lama banget yang ngelakuin kayak gitu. Kita langsung ke chapter 1, Clipper Affiliate. Ini bakal jadi kerjaan yang promising banget selama beberapa tahun ke depan. Buat yang nggak ngerti, gue jelasin secara singkat ya. Intinya ada konten panjang, mau itu dari podcast atau dari YouTube. Kalian tuh potong-potong jadi klip yang cuma 30-60 detik. Dan itu bener-bener di-upload banyak banget tiap hari di banyak akun. Ujung-ujungnya beberapa dari konten itu bisa viral dan ngehasilin traffic. Kalian pasti pernah lihat kan, oh coba clipping nih yang masuk FYP gue kasih 1 juta. Jadi jujur ya, 80% orang yang nge-clipper sekarang itu sebenarnya kayak main lottery. Berharap aja jackpot dan dibayar orang untuk gue nge-clipping. Nah di satu sisi, karena kan gue invest di salah satu brand. Dan gue udah ngobrol sama banyak banget brand owner di Indonesia. Brand yang kuat di digital biasanya 50% lebih pendapatannya itu bisa dapat dari affiliate. Dan 50% lebih dari affiliate revenue itu datangnya dari clipper. Jadi kalau di beberapa brand penghasilannya bisa sampai 50 sampai 100 juta itu untuk top clipper. Caranya dari awal nge-clipping dan bikin akun harus dengan mindset taruh afiliasi produk. Kalau di TikTok itu keranjang kuning. Dan di Indonesia tuh sebenarnya masih early banget ya. Di luar negeri ada platform yang namanya Wop. Dia udah ngebangun sistem clipping ini.